Assalamualaikum Dia nggak ada warahmatullahi wabarakatuh. ya udah. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4A. Saya Rashid Widan Alfatin dengan NIM 24534 KT 10628. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vivin Tania dengan NIM 245452006 KT 10901. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifda Salma Sofia dengan NIM 24545143 KT 10899. Selanjutnya, Halo semua, perkenalkan nama saya Theodora Zahra Aulia Ramadhani dengan NIM 24545652 KT 10919. Selanjutnya, Halo semua, perkenalkan namaku Raka Amanda Arya dengan NIM 24540 261 KT 10767. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaki Miftah Fadlur Rahman dengan NIM 245342113 KT 10632. Selanjutnya, Halo semuanya, kenalin aku Sabita Aulia Zahra dengan NIM 5393346 KT 10739. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dido Fatur Rahman Widodo dengan NIM 245382556 KT 10708. Selanjutnya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nisfiati Soiman dengan NIM 245444880 KT 10877. Oke, itu perkenalan dari kelompok kita ya teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 4A akan mengulas dan membahas sedikit tentang gangguan biotik pada pohon flamboyan. Jadi pohon flamboyan itu sendiri mempunyai nama Latin yaitu Delonyx regia. Delonyx regia ini adalah pohon hias yang terkenal karena bunganya yang berwarna mencolok, yaitu berwarna merah dan kejinggaan. Pohon flamboyan sendiri atau Delonyx regia ini berasal dari Madagaskar. Dan sekarang ini pohon flamboyan sendiri tersebar luas di daerah tropis maupun subtropis. Pohon flamboyan ini mempunyai kingdom, yaitu kingdom lantai, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, dengan genus Delonyx raf, dan spesiesnya baru Delonyx regia. Pohon flamboyan ini terkenal ditanam di tepi jalan maupun di taman karena kanopinya yang sangat lebar sehingga membuat pengendara dan pejalan kaki merasa teduh saat di bawahnya. Pohon flamboyan ini juga dikenal pohon yang tumbuh yang sangat cepat dan membutuhkan sinar matahari penuh. Jadi pohon flamboyan yang kita temui ini itu tepatnya berada di pintu masuk area Wisdom Park UGM. Kita saat itu menemui pohon flamboyan tersebut terkena hama, yaitu lebih tepatnya terkena rayap. Untuk rayap sendiri akan dijelaskan lebih rinci pada teman Vivin. Silakan Vivin. Jadi di sini saya akan membahas tentang hama yang menyerang pada pohon flamboyan. Hama yang menyerang pada pohon flamboyan yaitu rayap Gyoptotermes. Rayap ini termasuk ke dalam famili Rhinotermitidae. Rayap ini biasanya memiliki ciri-ciri kepala berbentuk oval, terus bagian kepalanya menyempit pada bagian ujungnya yang berwarna kekuning-kuningan dan memiliki fontanel berukuran besar pada kepalanya. Rayap ini juga biasanya hidup berkelompok dalam koloni besar yang terdiri dari tentara, pekerja,
dan rayap reproduksi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang definisi rayap. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pada pohon flamboyan ini. Tanda dan gejala dari adanya serangan hama rayap, yang pertama yang dapat dilihat dari tandanya, yaitu yang dapat dilihat secara kasat mata, dan yang pertama yaitu adanya jalur tanah atau terowongan lumpur yang menuju ke bagian sumber makanannya. Kemudian ini berbentuk seperti lubang kecil di bagian batang pohon dan merusak pada kulit pohon. Kemudian ada gejala. Gejala ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan biasanya terjadi setelah adanya tanda. Gejala yang dapat kita lihat dari pohon flamboyan ini adalah yang pertama, layunya bagian atas tanaman, yaitu pada bagian daun. Kemudian selanjutnya, saat pohon flamboyan ini terkena hama rayap, akan ada gejala salah satunya yaitu rawan dari tumbang. Jadi apabila pohon flamboyan ini terkena hama rayap, pohon ini akan mengenai rawan dari tumbang. Jadi ketika berada di sekitar pohon flamboyan yang terkena hama rayap, ini harus berhati-hati karena rawan tumbang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara pencegahan hama rayap. Pencegahan hama rayap dapat dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama, yaitu melakukan pengolahan lahan tanam sebelum melakukan penanaman tanaman. Pengolahan lahan dimaksudkan untuk menghancurkan rumah rayap yang mungkin berada di dalam tanah, sehingga tidak mengganggu tanaman yang tumbuh di atasnya. Yang kedua, yaitu melakukan pembersihan lahan di sekitar tanaman atau melakukan sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini dilakukan dengan membersihkan ranting dan juga batang yang tumbang yang berpotensi menjadi rumah rayap sehingga tidak mengganggu tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu menanam tanaman pada tempat yang memiliki cukup sinar matahari. Menanam tanaman di tempat yang memiliki cukup sinar matahari ini sangat membantu dalam mengurangi hama rayap, karena hama rayap sangat menyukai tempat dengan kelembapan yang tinggi, sehingga menanam tanaman di tempat yang memiliki cukup sinar matahari dapat mengurangi resiko tanaman terkena hama rayap. Yang keempat, yaitu menggunakan insektisida. Insektisida yang digunakan dapat berupa insektisida alami seperti boraks dan juga minyak neem, sedangkan insektisida yang digunakan yang kedua yaitu ada insektisida kimia seperti fipronil dan juga bifenthrin. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengendalian hama rayap nih teman-teman. Yang pertama, melakukan identifikasi awal dan monitoring sebelum masuk ke tahap pengendalian. Identifikasi awal berupa mencari tanda-tanda keberadaan rayap seperti adanya tanah yang menempel pada batang pohon atau rongga batang. Lalu langkah monitoring, antara lain inspeksi berkala pada area rawan rayap, pemeriksaan rutin pada batang pohon, akar, atau tanah di sekitarnya. Nah, yang kedua ada pengendalian hayati. Memanfaatkan musuh alami atau agen hayati yang dapat mengendalikan populasi rayap secara alami. Dapat menggunakan campuran nematoda, cairan jamur Beauveria bassiana, atau metarhizium. Dengan cara menyemprotkan larutan yang telah dicampur pada area yang terkena serangan rayap. Nah, yang ketiga ada pengendalian kimiawi. Menggunakan termitisida yaitu jenis insektisida khusus yang dirancang untuk membunuh rayap. Aplikasinya bisa berupa cairan, serbuk, atau umpan. Bahan aktif ini dapat membunuh rayap dengan cara kontak atau melalui transfer antar rayap. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada lisen. Lisen adalah organisme gabungan antara alga atau cyanobacteria dengan jamur yang hidup bersama dalam hubungan simbiosis. Mereka tumbuh di permukaan seperti batu, tanah, dan batang pohon. Lisen dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk tempat dengan kondisi yang ekstrim seperti pegunungan, gurun, dan wilayah kutub.
Simbiosis pada lisen adalah mutualisme, di mana alga atau cyanobacteria dan jamur saling menguntungkan. Alga atau cyanobacteria melakukan fotosintesis yang digunakan untuk menghasilkan makanan, sementara jamur menyediakan tempat tinggal yang aman dan menyerap kelembapan serta nutrisi dari lingkungan untuk mendukung tumbuhan alga. Ada juga reproduksi dari lisen sendiri dapat terjadi secara aseksual melalui fragmentasi, di mana potongan kecil dari lisen dapat membentuk organisme baru atau melalui produksi spora oleh jamur, yang kemudian akan menemukan partner alga atau cyanobacteria baru untuk membentuk lisen. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari lisen. Untuk tandanya sendiri sebenarnya ada banyak, namun yang kita temukan kemarin yaitu munculnya lapisan seperti kerak yang berwarna putih, kuning, hijau maupun oranye. Lalu untuk gejalanya sendiri, yang pertama adanya cabang yang mati. Lisen itu biasanya tumbuh di cabang yang mati atau mulai membusuk karena menandakan adanya masalah kesehatan pada pohon. Lalu yang kedua, pohon mengalami pertumbuhan yang lambat. Jika pohon mengalami tumbuh yang lebih lambat, lisen biasanya terlihat lebih menonjol karena pohon tidak bisa menghasilkan kulit baru yang sehat. Selanjutnya, Fungsi lichen sangat penting dalam ekosistem dan lingkungan, antara lain sebagai organisme perintis atau pionir. Lichen dapat hidup dan berkembang biak di habitat yang sangat ekstrim dan keras, di mana organisme lain biasanya kesulitan untuk bertahan hidup. Misalnya, lichen dapat ditemukan di lahan bekas letusan lahar gunung berapi, gurun pasir, bekas kebakaran hutan, permukaan batuan, bahkan di daerah yang sangat dingin seperti kutub utara dan selatan. Keberadaan lichen dalam kondisi ini menunjukkan kemampuannya untuk bertahan hidup di tempat-tempat yang kurang mendukung kehidupan, sehingga perannya sebagai organisme perintis sangat vital dalam proses pembentukan dan pemulihan ekosistem baru di lingkungan yang tandus. Selain itu, lichen juga berfungsi sebagai indikator polusi udara yang sangat berguna bagi pemantauan kualitas lingkungan. Lichen memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat yang ada di udara, sehingga keberadaannya dapat memberikan gambaran tentang tingkat polusi di suatu daerah. Selanjutnya, Nah, teman-teman, tadi kan teman aku udah ngejelasin nih fungsi dari jamur lisian sendiri. Salah satunya sebagai indikator polusi udara. Kalian tahu nggak sih kenapa jamur bisa menjadi indikator polusi udara? Alasannya, karena lichen sendiri tidak menyukai udara dan air yang mengandung racun. Itulah sebabnya kita tidak dapat menjumpai lichen ini tumbuh di dekat pabrik atau sumber pencemar lainnya. Karena sifatnya yang peka terhadap dan pencemar, lichen sendiri sering digunakan sebagai penunjuk adanya pencemaran udara di suatu daerah atau disebut sebagai bioindikator. Sehingga hal ini menjadikan lichen memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem lingkungan. Dalam suatu hutan, keberadaan lichen dapat dijadikan sebagai indikator keadaan hutan yang sehat. Oke, jadi itu teman-teman penjelasan pemateri dari mengenai gangguan biotik yang terjadi pada pohon pelamboyan sendiri. Nah, jadi kemarin kita sudah mengabadikan beberapa dokumentasi dan juga sedikit foto-foto mengenai kegiatan kami saat meneliti dan melihat secara langsung dari pohon pelambian sendiri. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini terlihat gangguan hama rayap sendiri sangat banyak dan juga membuat pohon flamboyannya sendiri ini menjadi rapuh untuk di bagian atasnya. Terlihat di sini lubang-lubang kayak gini teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman mengenai penjelasan dari kami mengenai gangguan biotik pada pohon flamboyan. Kami rasa sudah cukup dan apabila dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dah. wabarakatuh.